네가 예전에 누군가와 약속을 어겼었다면 Di awal film terlihat seorang perempuan sedang menjahit baju. Dua baju bercorak dan warna yang sama yang dijahit menjadi satu. Kemudian diperlihatkan adegan perempuan bernama Pim yang baru pulang dari bekerja. Pim dikejutkan oleh sahabat-sahabatnya dengan pesta kejutan ulang tahun, karena pada hari ini bertepatan Pim sedang berulang tahun. Kemudian suaminya yang bernama Wee juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pim. Pim dan suami bersama sahabat-sahabatnya merayakan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Dalam pesta itu, salah satu sahabatnya yang mahir bermain kartu kemudian mencoba meramal Kim menggunakan kartu itu, di mana sahabatnya tersebut mengatakan bahwa sesuatu yang hilang akan kembali. Sahabatnya pun bertanya kepada Pim, apakah ada yang hilang pada Pim? Pim pun menggeleng dan raut wajah Pim sedikit berubah mendengar pernyataan dan pertanyaan dari sahabatnya itu. Namun seorang temannya yang lain menepis bahwa temannya itu tidaklah pintar meramal menggunakan kartu dan sering meleset. 잃어버렸던 물건을 다시 찾게 된다는 걸 의미하는 거야. 너 예전에 뭐 Acara pesta pun usai. Kini Pim hanya berdua bersama Wee. Beberapa saat kemudian telepon berbunyi. Wee mengangkat telepon itu dan mendapatkan kabar bahwa saat ini ibunya Pim yang tinggal di Thailand terkena stroke. Kabar itu pun disampaikan kepada Pim. Pim pun sedikit gusar. Kegusaran Pim disampaikan kepada Wee suaminya. Namun mereka berdua tetap terbang ke Thailand menemui ibunya. Dan saat keduanya sudah berada di pesawat menuju ke Thailand, Pim mengaku sebenarnya tidaklah ingin kembali ke rumahnya itu karena trauma dan merasa bersalah dengan meninggalnya Ploy, di mana Ploy ini merupakan saudara kembar siamnya yang meninggal. Wee hanya bisa menenangkannya di pesawat. Setibanya di Thailand, mereka langsung menjenguk ibunya di rumah sakit. Dokter menyarankan untuk tidak mengganggu pasien karena kondisinya tidak bisa bergerak dan berbicara. Keesokan paginya, Wee dan Pim pergi ke rumahnya. Rumah itu sangat besar dan banyak memiliki kenangan yang tersimpan di sana saat Ploy masih hidup. Bahkan kacamata milik Ploy pun masih tersimpan rapi. Rumah itu dirawat oleh Noi. Noi merupakan asisten rumah tangga ibunya Pim. Sebagai asisten rumah tangga, saat malam hari Noi berpamitan pulang. Kemudian Pim pun mandi. Dan pada saat selesai mandi, Pim dikejutkan dengan sebuah gambar berbentuk kacamata pada sebuah cermin. Dan saat hendak tidur, terlihat penampakan yang menyeramkan yang membuat Pim sangat kaget. Sepertinya di rumah itu ada hal yang aneh. Terlebih saat di rumah sakit, ibunya ketakutan memandang Pim. Pim pun mencari tahu dari Noi apa sebenarnya yang sedang terjadi di rumah itu. Menurut Noi, ibunya itu sering mengurung diri di kamar. Dan dia seperti dihantui oleh sesuatu. Rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi ibunya semakin memburuk dan malam itu juga harus segera dioperasi. Saat sedang menunggu ibunya dioperasi, hal aneh terjadi pada Pim, di mana Pim mendapati perutnya mengeluarkan banyak darah hingga ke lantai. Pim pun panik dan histeris, tapi ternyata semua itu hanya ilusi belaka. Kemudian seorang perawat mendekatinya dan memberikan kabar baik di mana operasi berhasil dan berjalan lancar, namun harus menunggu untuk pemulihan. Besoknya Pim kebingungan mencari Lucky, anjing peliharaan yang akan diberi makan. Lucky ternyata berada di anak tangga dan terus menggonggong pada sebuah cermin yang ada di depannya. Tiba-tiba saja sosok menyeramkan dari cermin muncul, mengagetkan Pim, hingga membuatnya jatuh terguling dan pingsan. Wee membawa Pim ke rumah sakit. Di sana Pim kembali lagi mendapatkan penampakan yang menyeramkan di depan cermin toilet. Refleks Pim menghancurkan cermin itu. Beruntung Wee mendengarnya dan kembali menenangkan Pim. Wee kemudian menanyakan kenapa Pim melakukan hal itu. Pim mengaku bahwa dia melihat Ploy. Wee tidak percaya dan menyarankan Pim untuk memeriksanya ke psikiater. Tentu Pim menolak. Di suatu hari Wee kedatangan seorang sahabat lama di rumahnya. Mengetahui orang itu adalah seorang psikiater, Pim marah dan bermaksud meninggalkan rumah dengan mobilnya. Tapi naas pada saat Pim mengeluarkan mobil, Pim melindas Lucky dan Wee shock melihat anjing kesayangannya itu mati. Pada akhirnya Pim setuju untuk diperiksa oleh sahabatnya Wee tersebut. Saat itu ingatannya dengan Ploy seperti menjadi hal yang sangat sulit dilupakan. Pada saat kecil Pim begitu menyayangi saudara kembar siamnya itu.
Bahkan ketika Ploy sedang sakit dan tidak ingin meminum obat dari ibunya, Pim rela untuk meminum obat itu. Di masa itu mereka sering diejek oleh anak-anak sebayanya. Ploy sakit hati dan melempar seorang anak dengan batu. Pim menceritakan cerita masa kecilnya itu dan tak kuasa menahan tangisannya. Lalu menyudahi proses konsultasinya itu. Pim beranggapan semuanya sia-sia saja, tidak akan membantu apa-apa. Bagi sang psikiater, Pim mengalami kondisi dia tidak bisa membedakan antara realita dan ilusi. Dan psikiater itu merekomendasikan sebaiknya Pim berada di lingkungan yang baru, misalnya kembali ke Korea. Namun Wei mengatakan mereka harus tetap tinggal dalam waktu yang belum bisa ditentukan, karena kondisi ibunya Pim yang sedang dalam masa pemulihan. Kini Pim terus diganggu oleh hal-hal yang menyeramkan bahkan lewat bibinya. Pim merasa Ploy terus mengikutinya. Wei tidak mau mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Namun sekali waktu ketika pulang ke rumah tanpa sengaja dia melihat sesosok bayangan yang sedang merangkul Pim. Namun hal itu ia simpan sendiri. Ketika sedang berada di rumah sakit, Wei kembali teringat di mana ia bertemu dengan Pim pertama kali. Saat itu Pim dan Ploy belum melakukan operasi pemisahan. Wei agak risih melihat sosok Pim dan Ploy. Namun seiring berjalannya waktu, Wei menjadi jatuh hati, khususnya melihat senyum dan kelemah lembutan dari Pim. Singkat cerita, keduanya menjadi akrab dan hal itu ternyata menimbulkan kecemburuan di hati Ploy. Bahkan ketika Wei akan berpisah dengan Pim untuk kembali ke rumah, Ploy tidak mengizinkan keduanya bertemu dan bertatap muka. Konflik saudara kembar Siam itu sepertinya diawali dari hal tersebut, karena seorang lelaki keduanya pun berselisih. Kemudian kembali di kehidupan sekarang, di mana teror hantu yang kemungkinan adalah arwah Ploy terus mengganggu Pim. Bahkan Pim nyaris terbunuh pada saat sedang berendam. Tapi saat kembali pada psikiater, lagi-lagi Pim dianggap hanya berilusi saja. Karenanya Pim berusaha menenangkan pikirannya saat menghadapi hal-hal yang terlihat horor dan aneh di sekitarnya. Di suatu waktu Pim mengunjungi makam Ploy ditemani Wei, meskipun dia hanya menunggu di mobil saja, dengan harapan agar Ploy tidak mengganggunya lagi. Di suatu hari, Pim memberikan hadiah pada Wei seekor anjing baru yang sangat mirip dengan Lucky, dan juga diberi nama yang sama. Tapi bagi Wei itu bukan Lucky, dan sikap Wei menunjukkan bahwa dia tidak menyukai anjing itu. Kali ini sebuah kejadian aneh kembali dialami Wei, hingga akhirnya dia menemukan sebuah gambar yang pernah dibuatnya sebagai hadiah untuk Pim. Itu adalah gambar wajah Pim pada saat remaja, tanpa Ploy. Gambar itu sangat menyakiti hati Ploy saat itu, bahkan membuatnya ingin bunuh diri. Pada akhirnya Wei pun sadar bahwa Pim dan Ploy memilih melakukan operasi pemisahan karena dirinya, sampai menyebabkan Ploy harus meninggal. Hal itu dikonfirmasi pada Pim dan dia mengiyakan. Di sisi lain, arwah Ploy terus mengganggu Pim. Di lain waktu, Pim sangat emosi ketika psikiater terus beranggapan bahwa itu hanyalah ilusi. Kejadian demi kejadian yang bahkan nyaris membahayakan nyawa Pim akhirnya membuka mata Wei untuk segera membawa Pim pergi kembali ke Korea demi keselamatannya. Tapi sebelumnya Wei membawa Pim ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya setelah mengalami teror dari arwah Ploy, sekaligus untuk memindahkan ibunya Pim ke Korea. Sebuah hal yang tak terduga terjadi saat ibunya Pim berupaya membongkar sebuah rahasia besar yang selama ini tersimpan rapi. Dan rahasia itu terungkap ketika Wei mendatangi makam Ploy. Ia mendapati nama yang ada pada pusara itu ternyata adalah Pim. Ternyata orang yang selama ini diketahui sudah meninggal itu ternyata bukan Ploy, dan nama yang ada di pusara itu ternyata wanita yang sangat dicintainya. Sedangkan wanita yang selama ini bersamanya adalah Ploy. Kebenaran yang sangat menyakitkan bagi Wei. Kedok Ploy akhirnya terbongkar. Wei pun marah dan merasa sudah ditipu selama bertahun-tahun. Terlebih saat mengetahui ternyata Pim terbunuh oleh Ploy yang tanpa sengaja mencekiknya karena terbawa emosi yang tak terkendali. Ploy berusaha meminta maaf dan menangis terseduh-seduh. Terlebih ia mengatakan sedang berduka karena ibunya baru saja meninggal. Wei pun sangat terkejut dan kaget mendengar kabar itu, karena sebelumnya dokter mengabarkan bahwa ibunya Pim sudah membaik. Wei pun yakin bahwa Ploy sudah membunuh ibu kandungnya itu. Akhirnya Wei sangat marah pada Ploy dan menarik paksa kalung yang dipakai Ploy. Wei mengatakan bahwa kalung itu bukan untuknya dan beranjak pergi meninggalkan Ploy.
Ploy tersinggung dan sakit hati. Lantas ia melayangkan botol ke arah kepala W hingga membuat pria itu jatuh pingsan. Saat W tersadar, tubuhnya telah terikat kencang oleh Ploy. Wanita itu sakit hati di mana dirinya merasa semua orang membencinya. Bahkan saat kematian Pim, ibunya tidak ingin berbicara dengannya lagi. Ploy mengungkapkan segala unek-uneknya dan mengakui sangat mencintai W. Namun pria itu seperti jijik kepadanya dan kini W lebih membencinya. Dengan emosi, Ploy pun menancapkan jarum suntik kepada W untuk melumpuhkan pria itu. Di waktu bersamaan, Noi, ART keluarga Ploy mengetuk pintu pagar. Ia bermaksud mengambil HP yang ketinggalan di rumah tersebut. Ploy menemuinya. Di sisi lain, W memanfaatkan kesempatan yang ada. Dia berhasil melepaskan semua tali yang melilit tubuhnya. Saat kembali, Ploy kaget melihat W sudah tidak terlihat terikat pada kursi itu. Dia lalu mencarinya sambil berteriak-teriak memanggil W dan mengancam akan membakar rumah itu, di mana sebelumnya rumah tersebut sudah disiram dengan bensin. W muncul dan menyerang Ploy. Korek api yang dipegang Ploy jatuh dan api langsung menjalar ke seluruh rumah. Semampunya W berduel dengan Ploy, namun efek dari obat yang disuntikan Ploy membuat kekuatan W berkurang. Keduanya jatuh terguling di tangga. Kaki W patah hingga tulang kakinya nyaris keluar, sedangkan Ploy tak sadarkan diri. Sesaat W meraih obat penghilang rasa sakit yang ada di kulkas dan menyuntikkan ke tubuhnya. Ploy yang sebelumnya pingsan kini tidak terlihat. W lalu berusaha kabur, namun Ploy menghadangnya, lalu mengajarnya. Ketika Ploy di atas dan hendak membunuh W, wajah W berubah menjadi wajah Pim yang menyeramkan. Ploy pun kaget melihatnya. Lantas dengan cepat, W menjatuhkan sebuah lemari besar tepat ke arah Ploy. W kemudian berhasil keluar dari rumah itu, sedangkan Ploy terkurung oleh lemari di tengah kobaran api yang besar. Tidak sampai di situ saja, sosok hantu Pim merayap dari bawah kaki Ploy hingga ke wajahnya. Ploy berteriak ketakutan dan kemudian serpihan-serpihan kayu terbakar jatuh di atas lemari dan membakarnya. Perempuan sadis itu pun harus meregang nyawa di tengah kobaran api dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you.